Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video vlog Deep Hood yang ke-51. Kenapa 51? Artinya ini sudah 51 minggu saya upload vlog ini setiap Rabu jam 19.30. Sudah mau setahun, Masya Allah. Jadi apa itu Deep Hood? Deep Hood adalah brand yang saya mulai 51 minggu yang lalu. Saya mulai dari nol, saya bikin vlognya, saya dokumentasikan setiap Rabu jam 19.30. Buat yang baru bergabung, silahkan ikutin vlog Deep Hood ini setiap Rabu jam 19.30. Ini enak banget buat teman-teman, bisa napak tilas, karena kita jadi berkembang bersama. Karena hal-hal apa-apa dari nol sampai sekarang atau seterusnya saya dokumentasikan di vlog ini. Jadi kita bisa berkembang bersama. Anda bisa mengikuti mana yang benar, Anda bisa tidak mengikuti mana yang salah. Dan juga ini pembuktian sih buat saya untuk toko baru itu kayak gimana sih. Atau strategi-strategi saya ini bisa nggak sih diduplikasi menjadi di suatu toko baru. Ternyata memang susah. Ya intinya itu vlog. Ini seru karena paling utama sekali lagi adalah kita bisa berkembang bersama, melihat perkembangan si Deep Hood ini dari nol, betul-betul dari nol loh, dari nol sampai sekarang. Sekarang juga gak gede ya teman-teman. Nah, minggu ini judulnya adalah Star Seller, alhamdulillah. Jadi beberapa waktu lalu 1 bulan kami berpuasa dalam tanda kutip karena kena penalti Shopee, 6 poin penalti, nggak bisa gratis ongkir, nggak bisa cashback extra dan lain sebagainya. Star Seller dicabut. Nah sekarang sudah Star Seller. Lalu apa? Nah, saya kasih lihat dulu nih, qadarullah, alhamdulillah sudah jadi Star Seller lagi. Ini pengakuan Shopee aja bahwa toko ini sudah masuk kriteria Star. Apakah penjualnya jadi lebih naik? Belum tentu. Nah, ini Star Seller sudah berhasil. Kriteria nggak tercapai itu adalah kriteria omset aja. Targetnya 19 juta. Faktanya dalam 30 hari terakhir omset kami cuma 2,5 juta. Tapi kayaknya kalau cuma satu oleh Shopee di okein. Jadi kami sudah Star Seller lagi. Lalu apa? Jadi minggu lalu saya berpikir kalau Star Seller iklanin deh. Tapi nggak jadi deh. Kenapa nggak jadi? Karena feeling salah satu yang membuat saya kayaknya nggak benar nih kalau ngiklan. Ditambah lagi belum ada duitnya juga ya. Belum ada duit. Jadi uang yang cair dari Deep Hood per minggu ini tuh cuma 500.000. Sayang banget kalau dijadiin iklan semua. Jadi belum ada duit dan feeling juga, plus ternyata Shopee dan TikTok Shop sudah perbandingannya sekarang 5:1. Ini Shopee Deep Hood ini 30 hari terakhir 5,2 juta. Yang si TikTok 900.000 28 hari terakhir. Ya kurang lebih 1:5. Ini padahal TikTok baru digas 1 bulan, Shopee udah digas setahun. Nah, saya jadi ragu nih mau mau ngegas Shopee atau ngegas TikTok. Jadinya ya sudah deh, jangan pakai iklan karena kalau gagal yang namanya boncos di iklan itu tak terkendali. Lebih baik saya cobain ngobrol atau makin bakar ulang lagi. Nah, sehingga saya mau cobain menerapkan diskon dinamis. Ini sebenarnya sudah saya terapkan di brand saya yang lain namanya Baju Yuli. Jadi si Baju Yuli ini memang sepanjang tahun diskon terus, dan diskonnya berubah-ubah, tiap produk berubah, waktunya berubah, tergantung banyak macam faktornya. Saya coba simplifikasi di sini. Mudah-mudahan teman-teman bisa nangkep poinnya dan menerapkan sesuai kebutuhannya teman-teman. Jadi yang didiskon itu produk-produk yang nggak laku ya sebetulnya. Pada dasarnya produk yang nggak laku itu diskonnya dalam, yang laku diskonnya jangan dalam, karena sudah laku lebih baik kita diskonnya tipis aja supaya dapat margin lebih besar. Sehingga coba teman-teman urutkan produk teman-teman dari A, B, C, D, F, G, H, I, J sampai Z. Lalu kalau saya biasa pakai ambil time frame 6 minggu. Nah, yang laku itu kalau 6 minggu berturut-turut ada yang terjual. Berarti A sama B ini laku karena 6 minggu berturut-turut dia terjual. Yang C cuma 5 minggu. C sama D cuma 5 minggu. Berarti ada 1 minggu dia nggak laku. Berarti kan ada 1 minggu tak terjual. Berarti dia kurang laku dan seterusnya. Sehingga ada yang G dia nggak terjual sama sekali selama 6 minggu. Berarti kan nggak laku banget. Lalu teman-teman harus punya tiap produk ini, artikel A, B, C, D ini minimum price-nya berapa. Nah, atau HPP boleh, minimum price boleh. Kalau saya sekarang pakainya minimum price, sebelumnya pakai HPP. Tapi kalau HPP doang nggak kehitung admin fee sama voucher ya. Jadinya kalau minimum price itu kurang lebih HPP dikalikan 1 bagi 1 min admin fee sama voucher. Rumusnya gini. Jadi ketemu harga minimum. Jadi kalau itu terjual kita nggak rugi admin fee, nggak rugi voucher, tapi plus banget.
Jadi udah punya minimum price-nya, logikanya yang di paling bawah ini diskonnya harus paling dalam. Nah, yang paling bawah ini harus paling dalam, dan yang paling atas ini diskonnya nggak harus dalam. Logikanya gitu. Nah, kalau yang 6 minggu, saya bisa tarik harga optimalnya. Jadi kalau 6 minggu saya tarik grafik seperti ini. Ini waktu minggu ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu dia grafiknya akan seperti ini. Kurang lebih gini. Yang sumbu Y ini adalah gross profit atau margin. Boleh gross margin juga boleh. Nanti ketemu data. Nah, ternyata faktanya memang terjadi bahwa belum tentu kalau kita jual murah banget itu gross profitnya paling tinggi. Belum tentu. Jadi dicari yang gross profitnya tertinggi itu di tengah, pasti di antara tengah-tengah. Di antara tengah-tengah diskon dalam sama diskon gak dalam. Itu yang lakunya 6 minggu berturut-turut, datanya lengkap. Tapi kalau 5 minggu ke bawah saya pakai proporsional aja. Yang jelas, yang paling bawah ini diskonnya harus paling dalam, atau katakanlah paling mepet minimum price. Ini paling mepet nih kalau grafiknya kayak gini. Aduh, maaf ya jadi grafik-grafik. Ini paling mepet minimum price. Kalau ini agak nggak mepet minimum price. Nah, kurang lebih gini. Nah, seperti ini. Nah, ngitungnya gimana? Nah, itu atur aja gimana, teman-teman. Yang jelas teman-teman logikanya seperti itu. Logika dasarnya kalau dia nggak selama 6 minggu nggak laku sama sekali, ya diskon dalam. Diskon kalau perlu jual HPP. Kalau dia cuma dalam 6 minggu lakunya 1 kali, 1 minggu doang, diskonnya nggak lebih dalam dari yang sebelumnya, dan seterusnya. Nah, ini saya kasih lihat sheetnya. Nah, bisa lihat ini saya tinggal upload aja langsung ke si Shopee Seller Center. Ini saya sudah hitung kode produk yang ini, harga finalnya harusnya segini sudah saya hitung. Sekarang saya mau upload ke Seller Center. Nah, saya akan kasih lihat, praktekin langsung. Ini Excel-nya, ini yang tadi data tadi sudah saya copy. Ini template diskonnya langsung dari Shopee-nya loh. Saya save, lalu saya upload ke Shopee Seller Center. Shopee Seller Center yang tadi. Sebentar. Nah, jadi masuk ke pusat promosi toko, promo toko, rincian promo, tambah produk, lalu upload yang tadi. Jadi ini nimpa loh. Ini yang sudah ada existing sebelumnya ditimpa oleh yang saya bikin di Excel yang baru, template diskon. Lanjut. Nah, ini sudah terdiskon semua sesuai hitungan saya. Ada yang diskonnya sampai 78%, berarti ini nggak laku-laku ini. Kemungkinan ini nggak laku sama 6 minggu sama sekali. Lalu ada yang diskonnya jadi 2.500, ini kemungkinan nggak laku sama sekali. Nanti akan saya rubah terus si diskonnya, biasanya berkala, biasanya seminggu sekali saya rubah si harga diskonnya. Nanti kalau yang tadinya nggak laku karena kita diskonnya dalam banget, jual HPP dan terjual, minggu depan perhitungannya akan berubah, diskonnya akan berkurang. Dan seterusnya, dan harapannya dia akan menjadi 6 minggu berturut-turut dia laku terus. Nah, hati-hati, ini juga dicek pelan-pelan. Oh, ini terlalu dalam. Dicek juga produknya. Oh, ini terlalu dalam, dan rasanya nggak mungkin stoknya gampang, nyetoknya gampang, sehingga misalkan kayak yang ini, mana ya? Yang tadi yang, aduh, saya harus cek sendiri. Yang jelas teman-teman bisa set ini, kalau yang diskonnya terlalu dalam, atur batas satu pieces per pelanggan, itu lebih baik. Itu bisa dicoba, karena memaksa si pelanggan untuk check out juga produk lain supaya dapat gratis ongkir, supaya dapat voucher, dan seterusnya. Yang ini gitu ya. Sebentar. Ya oke lah, nanti saya cek lagi. Oke, intinya gitu. Intinya saya belum berani ngiklan, karena sekarang saya lagi memang ngegas TikTok Shop. Yang kedua, teman-teman bisa praktekkan pakai diskon dinamis. Ini wajar banget kok di dunia fashion. Diskonnya dinamis, jadinya produk tertentu kapan diskon dalam, kapan diskon tidak, ketika stoknya apa, dan seterusnya. Intinya yang tadi, prinsipnya adalah kalau dia nggak laku, diskonnya harus lebih dalam daripada yang laku. Oke, itu aja. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di vlog di Put minggu depan, Rabu 19.30. Kita berkembang bersama. Kita lihat sudah jadi apa setelah di diskon ini. Harusnya ada peningkatan conversion rate harusnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.